Katanya ijazahnya palsu. Kok bisa jadi presiden 2 periode, jadi gubernur DKI Jakarta, serta jadi wali kota Surakarta selama 2 periode. Setelah lengser dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kembali diterpa dengan tuduhan ijazah sarjana yang dimilikinya palsu. Padahal selama ini dikenal bahwa Joko Widodo memiliki ijazah sarjana dari Fakultas Kehutanan UG. Namun isu soal ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo rupanya tak kunjung selesai. Isu ini kembali mencuat ke media sosial setelah seorang mantan dosen dari Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, menyaksikan keaslian ijazah Jokowi sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada. Tak, pelak tuduhan tersebut mengundang sejumlah pihak untuk turut berkomentar, tanpa terkecuali pakar hukum tata negara Mahfud MD. Mahfud berkata, wajar publik mempertanyakan keaslian ijazah yang dimiliki oleh Joko Widodo. Menurut Mahfud, masyarakat berhak mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Sebab, publik hanya meminta keterbukaan informasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Penjelasan itu disampaikan Mahfud saat menjawab pertanyaan host Rizal Mustari dalam Sinar Terus Terang. Enggak salah, karena ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu mengungkapkan bahwa Jokowi boleh saja tidak memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum KPU RI jika ijazah yang digunakan adalah palsu, namun keputusannya selama menjadi presiden tetap sah, sebab dalam hukum administrasi negara terdapat asas kepastian hukum. Isu dugaan ijazah palsu Jokowi juga digemakan sejumlah tokoh yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA, menggeruduk kampus Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan kediaman Joko Widodo di Solo untuk meminta kejelasan soal ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Polemik ijazah Jokowi ini muncul bukan baru-baru ini, melainkan telah lama mencuat sejak 2019. Waktu itu sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi dari UGM. Kampus ternama milik negara itu telah menyatakan bahwa Jokowi, yang waktu itu menjabat periode kedua Presiden RI, adalah betul alumnus Fakultas Kehutanan yang lulus pada ke-1985. Pembantu Rektor UGM Wening Udarsono menyatakan, tercatat sejak masuk hingga lulus dari UGM, seluruh dokumennya tercatat di Fakultas Kehutanan. Bahwa dalam kapasitas kami, UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudonya bersamaan itu pada hadir dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau. Plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen. Ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya. 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Ya. Pernyataan resmi UGM itu nyatanya tidak menyurutkan tudingan ijazah palsu Jokowi. Keriuhan ijazah palsu Jokowi diramaikan juga oleh KRMT, Roy Suryo Notodiprojo, atau Roy Suryo, ahli telematika lulusan UGM, dan sejumlah tokoh lain. Puncaknya, massa yang tergabung dalam TPUA menggelar demo di UGM dan kediaman Jokowi pada 15 dan 16 April tahun 2025. Mereka menuntut klarifikasi mengenai keaslian ijazah Jokowi. Atas desakan tersebut,
Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan di kediamannya, tapi melarang media untuk memfotonya. Menurut Roy Suryo, larangan Jokowi untuk memfoto ijazahnya itu cukup aneh dan mencurigakan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan di sini. Kami tadi sudah bertemu dengan tim dan kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang. Tapi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak. Yang hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi. Sekjen Gibranku Pangeran Mangkubumi menilai tuduhan ijazah palsu Jokowi adalah fitnah keji dan hoaks yang tidak memiliki basis legitimasi apapun. Sebagai seorang praktisi hukum, Pangeran juga mengatakan siap membantu untuk membentuk tim advokasi dan membela Jokowi. Menurut Pangeran, fitnah ijazah palsu tersebut tidak hanya mencemarkan nama baik sekaligus legasi Jokowi selama ini, tapi juga integritas serta kredibilitas KPUD Solo, EKPUD Jakarta, dan KPU RI sebagai lembaga independen. Sebab seluruh lembaga tersebut selama ini bertugas melakukan verifikasi dokumen ketika Jokowi maju sebagai calon wali kota, gubernur, hingga presiden. Hercules, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRI, Jaya Hercules Rosario de Marshall menilai, orang yang menuduh ijazah Jokowi palsu hanya cari sensasi dan membuat gaduh. Menurutnya, tidak mungkin Jokowi maju sebagai calon wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden tanpa menggunakan ijazah. Untuk itu, dirinya meminta orang-orang yang mempermasalahkan ijazah Jokowi untuk tidak mencari masalah, mencari sensasi, apalagi membuat gaduh.